Hmm, Baik, Eh, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bang Hayatun udah atas kesempatannya. Jadi malam ini kita akan belajar bareng. Kita belajar ADS. Em, Nah, ini kan kita punya waktu durasinya 1 jam 40. Jadi kita belajar, ya kita belajar mulai dari modul awal ya. Em, saya share screen. Em, Gambarnya udah masuk belum? Udah kok. Udah masuk kok. Ya. Udah. Udah. Oke. Eh, kita kita bakal coba ini ya, singgung-singgung dikit yang materi dari modul 1. Modul 1 kita masih belajar tentang ini. Ini bisa nyoret kayaknya. Bentar, ini kecil. Oke. Analisis data statistika sama bentar dulu. Oke, analisis data statistika. Jadi di statistika, jadi kan ada statistik dan statistika. Intinya statistik dan statistika itu, statistik adalah nilai-nilai ukuran dari sebuah data yang bisa dengan mudah kita mengerti. Contohnya itu kayak misal kita punya statistik tinggi dari sebuah pohon. Nah, dari data-data itu kita bisa mudah mengerti nilai raratanya, nilai modusnya mungkin dari kalau banyak pohon. Nah, terus kalau misalnya kita punya statistik sebaran dari hasil pengukuran berat badan, kita bisa ngambil nilai simpangan baku, ya kan? Standar deviasi itu kan sebaran. Nah, kita punya statistik selang waktu, ntar kita punya range, jarak kayak maksimum ke minimum, ya kan? Intinya statistik itu nilai-nilai ukuran data yang bisa kita mudah mengerti nilai datanya. Terus kalau statistika itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita ngumpulin sebuah data, kita ngolah, kita ambil analisis sebuah data, kita narik kesimpulan atas data-data yang kita punya. Jadi intinya gitu aja. Lanjut ke bagian, misal kita punya banyak data nih, kayak misal di RStudio kita kan biasa punya kayak gimana? Ini kita punya data frame. Yap. Kita punya data frame. Data frame itu kan pasti kayak terdiri dari, misal data frame-nya ini A, B, C, D. Ini ya, gini. Sini ke sini, ya kan? Ini kolom satu. Ini nggak kecoret, sabar. Kok nggak mau sih? Kok ngilang? Oke, nge-lag. Halo? Tes kedengeran nggak suaranya? Kayaknya laptopnya nge-lag deh. Nggak bisa gerak. Masuk, Fir. Nggak kedengeran. Kedengeran kok. Oke, Kedengeran kok. benar. Benar. Tapi laptopnya nge-lag, nggak gerak sama sekali. Bentar ya. Duh, waduh. Tutup sebagian aplikasinya itu kalau nggak itu banyak Ya, banget tapi tuh kelihatan di yang kursornya nggak bisa gerak sama sekali, Bang. Oh iya. Tunggu aja berarti dulu ya. Ya, Santai, Fit, santai. Kalau nggak masalah, ini pertama kalinya dia tiba-tiba kayak gini juga. Dari kemarin baik-baik aja. Nah, apa sih ini? Bentar ya. Nah, Itu kamu share seluruh layar ya. Kalau misalnya iya. nanti kalau udah benar itu nanti share bagian yang mau ditunjukin aja gitu, jangan semua. Oh, oke. Biar lebih ringan aja gitu.
Saya restart laptop aja ya Bang, bentar Bang. Nggak Oke, gerak oke. sekali. Bentar ya guys, sorry. Santai, Fir, santai, kalem. Tunggu ya teman-teman. Udah gerak nih. Sekarang udah gerak belum? Udah. Kursornya udah. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke tadi sampai data frame ya. Yang langsung. Oke, bentar. Stop share screen, whiteboard, share. Oke, kita lanjut nih. Terus data frame, terus ini misal ini kolom ya kan. Oke. Oke, bentar guys. Oke. Dulu. Oke, lanjut ya. Data frame nih. Dengan kolom ada. Wah, enggak. Laptopnya nggak kuat. Halo, masih kedengeran nggak suaranya? Masih, Fir, masih. Masih kok suaranya. Bang, ini kayaknya gara-gara waktu kalau saya tutor itu selalu pakai Jimit deh, Bang. Jimit dia masih kuat. Share screen sama nyoret gini. Pakai Zoom nggak kuat laptop saya. Nge-lag banget. Aplikasinya entes dulu aja, Fir, yang nggak pakai. Iya udah sisa Zoom, ini sisa Zoom sama WA. WA masih kepake. Gak gerak sama sekali, sumpah. Ada. Apa ya? Udah WA tutup deh. Oke. Coba lanjut deh. Bismillah. Ya. Oke. Kita ada data frame yang kolomnya ini F, G, ya kan? Terus kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Semua yang ada di dalam data frame ini dia itu adalah sebuah data yang kita punya, yang akan kita olah nantinya. Kita ambil kesimpulannya, penyebaran datanya kayak gimana, kita bisa bikin grafik plotnya, dan ya ini data. Sedangkan kalau misalnya kita ambil salah satu data, misalnya kayak yang 11 ini, dia ini sebuah datum ya. Datum itu nggak kecoret lagi. Ya, datum itu bagian dari sebuah data, dia itu salah satu ya intinya kayak data itu adalah kumpulan dari beberapa datum. Kayak gitu. Datum. Kita udah. Ya, kumpulan data itu datum. Terus biasanya kalau misalnya kita ngelakuin sebuah
observasi dari sebuah populasi, data yang kita ambil itu biasanya selalu sebuah sampel. Jadi ada populasi dulu, ya kan? Terus kita mau coba melakukan sebuah observasi ke populasi ini. Biasanya kita ngambil sebuah sampel dulu, karena biasanya kan populasi itu kan gede banget kan, misal kayak populasi kualitas kesehatan kayak kesehatan sapi di Indonesia itu kan kayak ada banyak banget. Jadi paling diambil beberapa. Ya Allah, coret kayak. Jadi paling diambil beberapa sampelnya. Sampel itu kayak sebagian dari sebuah populasi. Baru laptopnya mati. Oke, maaf guys, laptopnya mati. Nggak tahu suara ini kedengeran atau enggak. Kedengeran, Fir? Kedengeran, Fir. Kalau nggak Ya, off cam aja, Fir, biar nggak terlalu berat. Iya, iya ya. Ini layarnya hitam, nggak kelihatan apa-apa. Cuman tunggu Oke, ya, off teman-teman. cam aja ya. Kita share screen lagi. Oke, pepet. Sorry, nggak lihat chat. Iya. Makasih semangat ya. Pakai PPT belum sempet Des, belum sempet bikin PPT. Tadi kita quiz ya. Ya, gimana quiznya kalian semua? Mantap kan? Mantep, Fir. Ya, ya itu juga yang harus kalian siapin ya. Maksudnya kayak ADS ini emang sebenarnya apa ya, kalau kita kelas kan kita merhatiin tuh kayak gampang-gampang aja, cuman emang saat penerapan ke kasusnya itu agak sulit. Kayak kita harus mahamin dulu data yang kita punya ini mau diolah kayak gimana. Kayak saat kita praktikum juga, kayak pertama saat kita praktikum juga kan harus ngeliat dulu pertanyaannya ini kayak gimana. Kita harus analisis soalnya juga, mau dibawa ke arah mana soalnya. Ya, jadi sebenarnya emang agak sulit sih, karena mainin data yang banyak gitu, agak capek juga. Ya mungkin nanti bisa kali kalau waktunya sempat kita coba bahas sedikit soal yang tadi, soal kuis tadi ya. Soalnya emang ya begitulah dia. Terus kita lanjut ke populasi yang mau kita olah datanya, kita pasti ambil sebuah sampel. Nah, saat ngambil sampel ini, kita itu bisa pakai sampel, narik lagi sampel acak. Maksudnya sampel acak ini jadi setiap kan sampel yang kita ambil ini dalam bentuk data nih. Nah, datum-datumnya ini, setiap satuan datanya ini yang kita ambil punya kesempatan yang sama untuk kita olah. Kan populasi ada banyak, punya banyak datum. Nah, datum sampel yang kita ambil itu nggak boleh kayak harus random. Kalau sampel acak ini, sampel acak nih kayak setiap datanya ini punya kesempatan yang sama untuk kita olah, untuk kita jadikan sebuah sampel acak. Jadi nggak ada kayak misalnya kita mau ngolah jumlah kualitas sapi deh di Indonesia. Kita nggak bisa cuma ngambil sampel acak itu cuma di daerah Pulau Jawa. Kita tetap harus ngambil kayak sebagian dari Pulau Jawa, sebagian dari Pulau sini, dari Pulau Sumatera, sebagian dari Pulau Kalimantan. Jadi kayak setiap datanya itu punya kesempatan yang sama untuk kita olah. Nggak, kalau kita cuma ngambil dari Pulau Jawa,
dan kita anggap dia itu ngewakilin seluruh Indonesia, berarti kita cuma ngambil sebuah sampel aja, bukan sampel sampel acak. Oke, intinya kayak gitu. Terus udah dari sampel acak itu udah kita punya dapat data. Nah, ntar kan kayak udah hasilnya tuh data, sebuah data nih. Nah, datanya ini udah bisa kita langsungkan sebuah observasi, kita bisa hitung apa ya, kita ukur, kita amatin, kita lakuin pengamatan gitu. Dan kalau udah kita pakai sampel acak, berarti itu lebih fair untuk kita anggap hasil hasil pengolahan data yang kita punya ini untuk mewakilin populasinya. Itu lebih fair karena ya data yang kita pakai udah sampel acak, kecuali kita cuma pakai sebuah sampel. Kayak yang tadi gue bilang kan, kayak kita mau ngolah kualitas, misal kayak ngolah data kualitas sapi di Indonesia, tapi kita cuma ngambil dari Pulau Jawa, kan nggak fair kan kalau kita pukul rata kualitas sapi di Pulau Jawa sama kualitas sapi di Indonesia kan. Makanya kita pakai sampel acak supaya ya udah wajar lah kita bisa nganggep hasil pengolahannya itu untuk mewakilin keseluruhan populasi. Intinya kayak gitu. Lanjut kita akan bahas ini jenis-jenis ops. Waduh, apa ini? Kenapa ada? Oke, ini bekas. Iya. Sabar. Bentar guys. Ternyata masih ada bekasnya. Hapus dulu. Oke. Waduh. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis observasi. Nah, jenis observasi ini kayak kita punya sebuah observasi. Oke, observasi kebagi jadi dua. Dari sana dia kebagi jadi dua, jadi kualitatif. Ya, gerak lagi. Sebentar ya. Belum. Oke, udah muncul lagi. Observasi kebagi dua. Ada baru nulis bentar. Kualitas Oke. Bang Hayatun, boleh nggak Bang kalau saya pakai PPT Pak Dani? Soalnya kalau saya share screen kayak nyoret-nyoret gini sebenarnya lebih enak, cuman terkendala banget laptopnya nggak. Suaranya masuk ke ini. Boleh kok, boleh, nggak apa-apa. Oh iya. Daripada nggak jalan gitu kan. Iya, ini berat banget laptopnya Bang. Oke, nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa kok. Oke, makasih Bang. ada Bang Wayan juga. Bentar ya guys. Screen share. Oke. ADS. Oke. Ini insya Allah kayaknya nggak terlalu berat banget deh. Kayaknya aja deh. Oke. Gimana, kelihatan nggak teman-teman?
teman-teman. Udah kelihatan kok. Jadi oke. Jadi kita punya jenis-jenis observasi yang bakal kita lakuin, ya jenis-jenis data. Jadi kebagi dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, intinya kalau kualitatif itu intinya dia itu sebuah data yang gimana ya, yang datanya ini terdefinisinya nih verbal, kayak dia cuman bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Jadi kayak warna atau klasifikasi yang kayak di biologi gitu, ya kan data kan itu kayak data yang kita punya, dan dia ya dalam bentuk kata-kata. Jadi beda dengan kuantitatif yang ini kuantitatif ini datanya numerik. Jadi dia dideskripsikan menggunakan angka-angka. Nah, kualitatif ini yang verbal tadi ini, dia itu kebagi lagi jadi dua, nominal dan ordinal. Nominal ini tidak mengenal urutan maupun operasi aritmatika, operasi matematika gitu ya kan. Dan kalau ordinal dia mengenal urutan dan bisa di operasi aritmatika gitu. Nah, contohnya nominalnya, contohnya itu kayak jenis kelamin anak kucing itu kan kita nggak bisa ngurutin, ya kan. Jadi kayak laki-laki atau pria, bisa juga kita warna rambut hitam atau putih. Terus kalau misalnya ordinal dia nggak mengenal urutan, dia mengenal urutan, itu kayak contohnya tingkat tingkat stadium penyakit, ya kan, kayak ada yang ini deh, klasifikasi makhluk hidup yang tadi gue bilang juga, itu bisa kan ada urutannya kayak kingdom dulu, ya kan, kayak apa ya, ya biologi saya jelek, jadi intinya kayak gitu deh, ada kingdom dulu atau kelas dulu, apa ordo ya gitu deh. Itu kan diurutin kan, ada urutannya, tapi dia tetap dalam bentuk verbal, kata-kata. Itu kayak gitu tuh ordinal. Nah, kalau kuantitatif yang ini numerik, dia datanya itu ya udah pasti angka-angka kan. Dan dia juga kebagi jadi tiga, ada discrete, continue, dan rasio. Discrete ini berhubungan dengan ada proses menghitungnya dia. Jadi kayak contoh discrete ya, banyaknya telur yang telur ayam yang menetas, telur ayam yang dijual, telur ayam yang dijual per hari. Dan ada juga kayak jadi kayak misalnya kita punya data telur ayam yang menetas tiap hari, banyaknya telur ayam yang menetas, yang menetas tiap hari. Dan itu kita nggak peduli ukuran telur ayamnya ini besar atau kecil. Kita benar-benar fokus ke, kalau besar dan kecil kan kayak besar atau kecil, itu kan kualitatif kan, dia tuh verbal, datanya verbal. Jadi kita nggak peduli dia besar atau kecil, kita benar-benar cuman fokus ke jumlah banyaknya, karena kita mau ambil data kuantitatif ini dalam bentuk angka. Nah, jadi kita walaupun telurnya besar atau telurnya kecil, kalau dia menetas, kita hitung banyaknya telur menetas itu. Nah, lanjut kalau misalnya dia data kuantitatif yang continue itu, jadi dia ada terdefinisi pada suatu selang atau interval. Jadi kayak misal yang paling sering pasti kayak kalian sering ngelihat kayak continue itu berat badan. Kayak berat badan, misalnya berat badan gue berapa? 55 kilo. Itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat dia angka 55 kilo. Cuman sebenarnya itu tuh kayak beratnya itu nggak tepat di 55 kilo.
tapi ada di kisaran 55 kilo, makanya dia masuk ke continue. Karena dia itu nggak pasti. Tahu nggak sih kalau kita naik ke timbangan itu kan kayak dia muter-muter gitu loh. Kayak kita nggak bisa nentuin dia pas di situ, kecuali mungkin kalau kita pakai yang elektrik. Tahu nggak sih? Ya kan itu kan, tapi itu juga tetap aja maksudnya kayak adanya di kisaran itu, kisaran sekitar 55 kilo. Makanya seringnya berat badan itu masuk ke kuantitatif continue. Terus yang ketiga itu rasio. Rasio itu ya hasil perbandingan, dan sebenarnya kemarin juga Pak Dani nggak terlalu ngebahas ini kan, soalnya kata dia nggak terlalu dibahas yang rasio untuk kita. Tapi ya intinya rasio itu hasil dari perbandingan. Contohnya kayak biologi kemarin kayak ada di rasio hukum Mendel, tau kan yang kayak persilangan itu, yang X, ya gitulah persilangan tumbuhan, ya kan ada rasionya tuh, ya kan, yang kayak gitu, yang A besar, A kecil, B besar, B kecil, kayak gitu deh, itu rasio tuh. Nah, data kualitatif ini lebih sulit untuk diolah datanya, ya kan, sulit untuk diolah datanya. Sedangkan kuantitatif lebih gampang, ya kan, karena dia angka kan, gampang diolah. Makanya nanti kita akan belajar variabel acak, variabel peubah acak. Nah, variabel peubah acak itu berguna untuk mengubah data yang awalnya bentuk kualitatif, bentuk verbal atau bentuk yang tidak terdefinisi dalam angka, kita ubah ke dalam angka. Itu makanya nanti kita belajar tentang peubah acak. Oke, lanjut dulu ke grafik. Grafik, sorry, numerik, informasi. Oke. Karakteristik dari distribusi sebuah data. Jadi ada sari numerik kayak yang tadi di quiz itu kan, ada ditanya sari numerik. Nah, intinya sari numerik itu terdiri dari kayak gini, 4 ini. Sebenarnya nggak mesti saat kita bikin sari numerik tuh kayak ada ketentuan apa aja yang harus ada. Soalnya kayak kalau mau nampilin semua jenis data, jenis ukuran yang bisa dihitung kan kayak ada banyak banget nih, ada mean, median, modus, kuartil tuh sampai range, kurtosis, skewness, itu kan banyak banget. Jadi sebenarnya kayak tadi aja waktu kuis ya gue juga nulis ya secukupnya aja, yang cukup ngegambarin tentang distribusi datanya. Walaupun emang makin banyak makin jelas distribusi datanya, kayak makin jelas kalau kita nampilin lebih banyak data, cuman ya ribet juga kalau ngitung manual kayak gitu kan. Terus grafik itu ada, untuk yang kita pelajarin saat ini ada histogram, box plot, stimulus, scatter plot, ya itu ya plot, sama pie chart, ya kan, itu yang kita pelajarin untuk saat ini. Nah, dari semua ini, sari numerik dan grafik, kita bisa ngambil sebuah informasi, ya kan, kayak ya simetris, keruncingan, dimensiongan, bisa juga ngambil kayak ingat gak sih praktikum kita ADS yang pertama, ya kan, ya yang baru-baru aja itu kan, ya kan kayak gitu kan, kita disuruh bikin grafik dan kita cari sari numeriknya, dan dari situ kita bisa ngambil sebuah informasi, sebuah kesimpulan. Jadi intinya kayak gitu tuh, makanya kita di laprak itu disuruh bikin grafik sama cari sari numeriknya. Terus untuk ini parameter distribusinya kayak ada ukuran pemusatan tuh kayak yang fokus ke bagian ini bisa dicoret. Misal oh ya. Ada ini, nggak lurus banget ya. Ini datanya kayak gini. Misal kita ukuran pemusatan tuh kayak fokus cuman di daerah tengah. Kayak mean, median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, itu kan kayak fokus di bagian tengahnya aja. Sedangkan ukuran penyebaran itu kayak fokus di bagian kayak seberapa lebar ntar ininya, garis ke kiri sama garis ke kanannya. Kayak akan seberapa lebar ntar dia. Kayak kalau misalnya kita bikin dia dalam bentuk apa ini namanya, histogram, ya kan, gini-gini kan, ntar kayak ya jelek banget kok, keluar jauh dari garis. Ya intinya gitu deh. Ya, ya ini
Ntar kayak kalau misalnya ukuran pemusatan cuma fokus di daerah tengah, sedangkan penyebaran lebih fokus ke arah kiri kanannya. Kalau kemencengan fokus ke arah apa ya nyebutnya ya? Kepalanya ini loh, puncaknya ini menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kayak ntar dia bakal kayak bentuk naik terus jauh gini atau dia bakal mencengnya tuh ini rendah baru naik baru langsung turun lebih kanan gini. Itu kemencengan. Sedangkan kalau kelancipan yang kayak misalnya ntar ada yang gini, ada yang langsung tiba-tiba naik, terus ada juga yang langsung naik banget gitu. Itu kelancipannya diukurnya pakai kurtosis. Kalau kemencengan skewness ya kan. Nah, kalau diperhatiin lagi nih ya kan, nih kalian perhatiin ini ada beberapa yang ditulis apa ini nggak pakai warna hijau, ada yang pakai warna hijau ya kan. Kenapa dia intinya apa yang kenapa dia ditulis warna hijau? Apa yang ngebedain? Nah, yang ngebedainnya ini adalah dari gimana cara kita nyari nilainya. Yang hijau ini tandanya mereka itu kita cari dengan cara mengurutkan data-datanya. Jadi kayak kita urutin data dari terkecil sampai terbesar baru kita bisa ngitung. Sedangkan kalau yang nggak warna hijau nggak perlu kita urutin, kita udah bisa nyari nilainya. Mean kan tinggal dijumlahin aja kan semua datanya baru kita bagi sama jumlah data. Terus ya variansi juga ya kan, kalau kalian ingat rumusnya itu X min X bar ya kan kayak gitu. Terus modus juga cuman jumlah terbanyak, tinggal kalian lihat aja paling banyak. Sedangkan kalau median kayak kalian harus ngurutin dulu dari kecil sampai terbesar, kuartil atas juga kuartil bawah. Ya itu salah satu ya triknya emang cari gitu sih lanjutnya. Terus bentuk distribusi simetris, dia mean sama dengan median. Berapa lama? Udah 30 menit masih di modul 1. Oke, kita agak gercep ya guys. Frekuensi pie chart kalau kalian bikin di R dia pakai aja pie baru pie kan gini, baru pakai ubah datanya ke dalam table baru nama data. Oke. Ya gitu. Baru tutup kurung 2 kali. Oke, itu kalau di R biasanya pakai itu sih kalau gua bikinnya. Saya table itu bikin dia jadi kayak datanya ini dalam bentuk nilainya terus ada frekuensinya. Terus ntar dibikin dia pakai pi. Oke, lanjut. Dot plot. Dot plot ada banyak, bisa pakai langsung plot kan nama data, apa bisa juga ada yang pakai ggplot. Nah, itu tergantung kalian lebih suka mana. Gue sih masih lebih suka masih plot sih, belum pernah nyoba-nyoba yang ggplot, tapi cobain aja latihan. Histogram itu rumusnya kalau di R his kan. Nah, di his ini kalian tinggal masukin datanya kan nama data, baru kadang kalau kalian pengen nentuin ini titik potongnya apa sih gimana ya, yang ini nilai ini nggak tahu deh namanya apa ini, yang ini nih nilai itu kan sama ini interval batangnya ya, interval batangnya itu bisa pakai fungsi breaks. Di sini kalian bisa pakai breaks. Oke, baru ntar kasih buka kurung break sama dengan ding, bukan ini. Breaks sama dengan C dari berapa, misalnya ini 40 baru 50, jadi kayak 40, 50, berapa gitu. Dan kalau emang kepanjangan kalian bisa akalin pakai ini dalam bentuk sequence. Oke. Ya, itu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke stem leaf. Stem leaf ini kalau di R cuman rumusnya stem kan, stem. Udah kayak tadi, yang tadi. Nah, yang tadi itu beberapa, kalau kalian fokus ke sini kan lihat batang itu puluhan, daun itu satuan. Nah, tadi saat kita ujian kasusnya itu datanya itu kayak 9, 6, 8, 7 gitu kan, kayak angkanya emang udah tok satuan, 9, 9 terus ini 6 gitu kan, kayak emang udah satuan. Nah, gimana ngegambarnya? Masa kan nggak mungkin kan kita cuma 0 apa kayak 0, 1. Kan tadi kebagiannya cuma kayak gitu. Sempat
gue sendiri sempat pengen bikin kayak gini. Kayak 0, 1, terus ininya cuman angka gitu. Tapi kayak gimana ya? Kurang puas aja gitu loh. Kayak nggak terlalu ngegambarin tipe penyebaran data yang kita punya. Kan tujuan kita bikin diagram ini kan biar kita bisa ngambil sebuah kesimpulan dari penyebaran datanya, dari apa semua info yang bisa kita peroleh. Nah, kalau misalnya kita cuma bikin dia dalam 2 kayak gini, gue sendiri nggak bakal bisa ngambil kesimpulan yang jelas dari diagram batang yang gue punya nanti. Makanya gue ngubah tadi itu saat kita ujian, gue bikinnya dia dalam bentuk apa sih tadi kayak 1, 2, 3, 4, 5 ya kok ya kan. Nah ini garis. Nah ini tuh gue naruhnya cuma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tau nggak? Tapi di atasnya gue bikin kayak gini. Ini kan ditulis batang sama dengan puluhan, daun sama dengan satuan. Dan gue tadi malah nulis jadi di atasnya gue bikin batangnya itu batang. Oke, kita zoom lagi ya. Ini sebenarnya enggak sih. Nah, di sini batangnya ini sebagai apa ya? Bilangan bulat kalau gue bikinnya. Bulat. Oke, sedangkan yang di sebelah kanan yang daunnya ini, daun itu sebagai desimal. Gue tadi bikinnya kayak gini. Soalnya dengan kayak gini, kita bisa ngelihat tipe penyebaran datanya itu kayak gimana. Lebih fokus di bagian yang atas atau yang bawah. Itu makanya gue nggak bikin dia jadi kayak cuman 0 sama 1. Kan? Pasti kalian ada juga yang agak kebingungan pasti tadi. Ya, itu sih sebenarnya kayak ini juga kan ya tentu terserah kalian gimana cara kalian nyajiin data dalam bentuk stem leaf. Kayaknya nggak ada kewajiban juga yang sebelah batang ini harus puluhan. Karena kadang juga batang ini bisa dianggap ratusan dan daunnya yang puluhan. Bisa juga. Oke, lanjut terus ke box plot. Box plot di RStudio fungsinya cuman box plot. Box plot terus nama data. Dan ada beberapa trik kayak misalnya kalian mau nampilin mean kan di RStudio itu kan nggak nampilin tuh cara yang gue pakai kalau misalnya udah bikin box plotnya gue pakai fungsi segmen pakai S deh ya nggak tahu deh pakai S atau enggak, ntar kalian coba aja fungsi segmen. Segmen ini ntar kalian masukin di dalam argumen segmen X0 sama Y0. Oke. Nah, intinya segmen itu kalian bakal masuknya X0 sama X1 Y1. Itu di dalam sini ya, dalam apa sih argumen-argumennya. Nah, intinya segmen ini akan kalian masukin titik 1 dan titik 2. Lalu segmen akan bikin garis lurusnya. Oke. Nah, untuk bagian X0 masukin aja 0,8 itu untuk box plot kayak gini dia dari 0 ke sini ini ke sini ini 1. Sedangkan kalau dia ke sini ini 2. Oke, jadi 0,8 terus ntar di RStudio pas kok 0,8 di sini agak kelihatan gede ya. Tapi di RStudio kayak gitu sih. Kalau misalnya cuma satu box plot ya. Nah, di sini masukin mean data. Oke. Terus di sini juga mean data. Terus di sini masukin 1,2. Kayak itu trik yang gue pakai kemarin waktu kita praktikum. Untuk kedepannya bisa kalian coba juga kalau emang kalian belum. Tapi kalau kalian nemu trik yang lain boleh juga sharing. Terus nanti tambahin aja LTY sama dengan 2 ya, coba 2 atau 1 atau coba-cobain deh angka-angkanya gue 1 sekitar 1 sampai 5. LTY ini line type kayak jenis garis. Ntar kalau LTY 2 kayaknya dia bakal bikin putus-putus juga. Jadi kan
Kita punya X0 sama X1 ya kan, ntar dibikin garis putus. Nah hasilnya ntar garis kayak gini, garis mean di box plotnya. Oh ya, kasih color ya, call sama dengan petik red kayak gitu. Oke. Ya, ini petik ya, oke. Itu untuk box plot. Nah ini ada bikin penjelasannya, rumusnya. Ya, box plot udah lebih kalian pahamin lah di praktikum ya kan, kayak cara nyari pencilan atas di pencilan bawah, whisker atas, whisker bawah. Terus nah ini nih, ini salah satu contoh yang kayak tadi gue bilang ya kan, kalau datanya kecil-kecil kayak satuan-satuan gini 2 ya kan, 5, 7, nggak perlu kalian bikin kayak cuman 0 sama 1 terus garis-garis. Jadi ini 2, ini 10 ya kan, 10 terus ini 2 dua kali terus 3 ya kan. Gak usah bikin kayak gitu, soalnya ntar kayak cuman nyebar ke kanan di 2 baris ini ya kan, kayak kesimpulan yang bisa kalian ambil bakal lebih banyak dari tampilan kayak gini daripada yang cuman 2 baris 0 sama 1 gini doang. Lebih jelas yang kayak gini, walaupun 4 kalian bisa ya, makanya jangan lupa kasih penjelasan. Ini kan dia bikin unit daunnya itu sebagai 0,1, jadi kayak bagian kanan ini 0 kayak desimalnya gitu loh. Jadi ini 2,0, 3,0, 4,0, bukan 40 ya, bukan 30, bukan 20, tapi koma 3,0. Kayak gini bakal lebih mendeskripsikan penyebaran datanya. Makanya tadi ya kayak gitu deh. Waktu kuis juga agak mikir dikit dulu kayak gimana cara nampilin yang lebih jelas. Terus untuk grafik dot plot ya, ini kelemahan dan keunggulannya. Histogram, batang daun. Emang yang paling gampang pastinya batang daun. Stem leaf itu lebih gampang. Paling susah box plot. Karena box plot itu ribet banget, kita harus ngitung Q1, Q2, standar mean, terus pencilan-pencilannya, nilai ekstrem itu kan lebih ribet lagi. Tapi keunggulannya apa ya, kayak ini nih, memberikan gambaran tentang distribusi populasi, ya efektif untuk membandingkan bentuk data. Jadi kayak lebih efektif lah dia ngebandinginnya. Kayak di minggu kemarin, di praktikum kemarin, kayak kalau kita bikin box plot, langsung semua data yang kita punya itu kan kelihatan banget kan, box plot hari Minggu jauh banget di atas. Itu lebih ngegambarin aja. Kayak box plot lebih enak ngegambarin distribusi yang banyak. Terus ideal normal nanti kita pelajarin lagi di lanjutnya. Oke. Transformasi data ada tangga 2K, jadi kayak kita punya data awal X, terus kita ubah ke log X, baru kita kalau misalnya masih kurang, itu tergantung skewness-nya ya. Skewness kan ada yang positif. Positif itu yang dia ekornya ke kanan, jadi kayak dia naik terus panjang ke kanan. Kalau normal kan dia kayak ini. Terus kalau skewness ini skewness kiri, ekornya di kiri. Skewness negatif ya gitu. Ngubahnya log X, atau kalau masih kurang juga akar X. Dan nggak, kalau misalnya kalian udah ngubah data awal jadi log X, jangan data yang ini diakarin X lagi ya kalau mau ngubah, tapi tetap ngambil yang X-nya. Oke, terus ya lanjut lagi, kita lanjut ke modul 2. Lanjut modul 2. Modul 2 ruang sampel kita punya sebuah sampel. Apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Jadi intinya sampel itu kayak sebuah, bentar deh, ngelek lagi, bagus sekali. Sampel pelantunan mata uang. Ada faktor kebetulan, jadi kayak kita nggak bisa nentuin dengan pasti. Kita nggak bisa nentuin dengan pasti suatu kejadian itu akan menghasilkan
apa kayak apa hasil yang akan keluar. Kita nggak bisa mastiin, ya kan? Itu jadi kayak ini berawal dengan faktor kebetulan, ya kan? Ada faktor kebetulannya. Kalau dilempar berulang-ulang, kita nggak bisa mastiin bagian mana yang akan keluar, ya kan? Tapi kita bisa mengetahui kemungkinan hasil untuk setiap pelemparan. Jadi peluang setelah itu kita udah dapat tuh ruang sampel. Ruang sampel kan kayak gambar angka. Kita nggak bisa nentuin saat kita ngelempar koin dia bakal angka atau gambar. Kita nggak bisa. Tapi kita bisa nentuin apa aja yang bakal keluar. Ya pasti angka atau gambar ya kan yang bakal keluar. Makanya hasil yang akan keluar itu yang bisa kita perkirakan akan keluarnya apa, itu pasti tidak bisa kita anggap sebagai ruang sampel, gambar atau angka di sini. Terus, nah ini gambar atau angka, ini sebuah data yang kita punya. Dan kalau kita ingat lagi, tadi data yang berbentuk verbal itu adalah data kualitatif. Jadi itu data kualitatif. Terus lanjut ruang sampel, lanjut. Apa yang dimaksud dengan kejadian dalam ya. Jadi kalau kejadian itu bisa dibilang kayak apa ya? Kayak gabungan apa ya? Nilai-nilai dari satu atau lebih dari kemungkinan yang ada pada ruang sampel yang akan terjadi nantinya. Itu kejadiannya, kayak kita mau ngitung kejadian produk yang cacat lebih dari satu. Nah itu ntar kayak hasil dari kejadian itu adalah kayak himpunan satu atau lebih keluaran dari ruang sampel yang kita punya. Ruang sampel totalnya kan tadi ada banyak nih. Di sini ada banyak nih, ada 8 ada 8. Sedangkan kalau kita cuma mau kejadian B, produk yang cacat lebih dari satu itu cuma ada 4. Kayak himpunannya satu atau lebih kemungkinan yang akan keluar dari ruang sampelnya. Terus apa lagi ya? Kejadian. Nah, ini ada yang irisan. Irisan itu simbolnya N, kayak N. Kalau gabungan itu U. Oke. Itu masih bisa lah. Lanjut. Kita ke aturan perkaliannya. Ya, jangan sih. Yang kejadian N-nya ada berapa banyak, baru kejadian N2-nya ada berapa banyak. Terus kalau mau terjadi bersamaan, setelah kejadian terus kejadian kedua juga, itu kayak tinggal dikali, kan? Ya dikali. Terus permutasi udah pernah dibahas juga di Matdas juga. Intinya rumusnya kayak gini, n faktorial dibagi n min r faktorial, baru kombinasi lagi nanti kan, kombinasi n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Oke. Ya itu kombinasi. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke ini yang aturan penjumlahan, ya kayak misal peluang A gabungan B. Ini kan kayak kita punya A, kita punya B, dan dia terpisah. Nggak ada kejadian yang memenuhi di A dan memenuhi di B. Dia kejadian di A sama kejadian di B. Dan peluangnya untuk peluang A gabungan B tinggal dijumlahin aja peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Terus kalau ini ya ini rumus dasar aja, kayak A gabung A2 gabung sampai AN, jadi P kejadian A1 peluang kejadian A2 sampai peluang kejadian AN. Terus kita lanjut lagi. Nih C ini komplement itu kayak lawan satu minnya. Jadi misal peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement itu pasti nilainya 1, kecuali ada peluang kejadian B lagi ntar bisa berubah. Tapi ya intinya kayak gitu peluang A. Ini untuk yang ini penjelasannya kan
bisa udah pernah dijadiin tugas kan ini sama Pak Dani ya kan. Jadi ya paling kalian udah tahu juga lah bisa kayak gitu. Terus peluang kejadian ya ini masih gampang banget kok. Nah ini yang udah mulai agak susah nih, peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini peluang B ini bacanya kayak peluang kejadian B dengan syarat kejadian A. Jadi kita harus ngitung kejadian A ini, peluang kejadian A ini harus terjadi terlebih dahulu, baru kita hitung peluang kejadian B. Nggak bisa peluang B ini terjadi tanpa ada kejadian A terlebih dahulu. Makanya dia jadi ntar rumusnya peluang A irisan B dibagi sama peluang A. Oke, dengan peluang A lebih besar dari 0. Iya. Oke, kalau peluang A-nya ini sama dengan 0 kan, ya berarti dia nggak pernah kejadian juga dan akan ngeganggu juga ntar perhitungan jadi per 0, tidak terdefinisi dia. Ini udah pernah dijelasin. Ini mirip banget sama yang tadi kuis yang keluar. Peluang bersyaratnya. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini yang peluang bersyarat, itu benar-benar kalian harus teliti banget nentuin mana yang terjadi duluan, baru mana yang terjadi duluan, mana yang akan jadi syaratnya itu, dan mana kejadian yang akan menyusul setelah syaratnya. Jadi pokoknya kalau dilihat dipahami dari kata-kata soalnya. Oke, misalnya ini, bagaimana dengan peluang terpilihnya perempuan? Terpilihnya perempuan dengan syarat sudah bekerja. Jadi tentu aja ada syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita bisa memilih perempuan. Jadi udah bekerja baru kita bisa ngitung terpilih perempuannya. Makanya kalau kita ngelihat yang ini, dia itu peluang kejadian kejadian perempuan ini, ya kan, dengan syarat sudah bekerja kejadian C. Jadi peluang B ini kalau untuk yang ini peluang mana dia bisa syarat lah. Ya ini jadi peluang B syarat C. Ya kan intinya kayak gitu. Untuk peluang bersyarat emang agak ribet di pemahaman soalnya aja. Sama kalian bisa mungkin main-mainin soalnya. Aturan perkalian ini ya ini kalian yang rumus ini tadi peluang kejadian bersyarat bisa diubah-ubah lagi, bisa dimanipulasi jadi kayak peluang A irisan B. Kalau misalnya yang ditanya peluang irisan B kan sama dengan peluang A dikali peluang B syarat A. Itu nanti deh kalau sempat kita bakal coba bahas soal itu. Jadi kita bahas aja. Kita bahas satu soal deh, salah satu tentang ini. Yang agak rumit. Kita coba yang agak rumit. Apakah yang mana ya? Yang kayaknya jelek banget sih. Oke, ini aja. Ini aja. Bismillah, semua tidak ada yang ini. Bentar guys. Oh, makasih. Selamat ini. Ya, ada beberapa soal yang udah gue siapin ya. Ini kayaknya bagus nih. Kita coba. Kita pakai. Oke. Oke. Anggap sebuah dadu dilempar, ya kan? Terus kita definisikan kejadian A sebagai angka hasil lemparan lebih besar dari 3. Nah, itu kan kok salah ini? lebih kecil sama dengan ini. Kebalik ya, guys. Bisa oh, bisa nih. Keren juga. Nah, ini ganti jadi lebih kecil. Nih, enggak. Warnanya jelek. Ini bisa. Oke, warna
Oke, terus oke, sorry. Ini lebih kecil ya, ini salah nih. A lebih kecil dari 3, jadi himpunannya kan 1, 2, 3 kan dari sebuah dadu. Terus angka hasil lemparan genap itu 2, 4, 6. Terus kejadian C, angka hasil lemparan 1 atau 2, 1, 2. Bisa narik keluar. Bisa narik keluar. Itu kita pakai bisa pakai notet bisa nggak? Oh, oke. Lebih bagus nih. Oke. Anggap sebuah dadu, terus peluang D itu angka hasil lemparan tidak dimulai huruf F atau T. Ini dalam anggap bahasa Inggris ya. F itu kan 4, 5, ada juga 2, 3, ya 2, 3, 2, 3, 4, 5. Jadi 2, 3, 4, 5 itu nggak masuk. Yang masuk ini 1 and 6. Terus kita hitung probabilitas bersyarat A diberikan B. Kalau ada kata-kata gini emang agak susah dipahami, tapi probabilitas bersyarat A. Bersyarat A tentu aja berarti A yang akan jadi syarat. Nah, berarti kita bisa ambil dia itu, bisa dimentuin warnanya enggak? Peluang jauh peluang dari A. Ini peluang bersyarat A diberikan B. Jadi kayak peluang A, peluang bersyarat A. Maksudnya bukan syaratnya A ya. Kayak A-nya ini yang memiliki syarat. Jadi dia bersyarat, tapi syaratnya ini B. Kan B. Jadi kayak peluang A syarat B. Kan? Terus kita bisa ngitung dia itu pakai peluang yang A. Oke. Kan jadinya sama dengan peluang A irisan B dibagi sama peluang B. Oke. Dan itu kita bisa ngambil irisannya A sama B itu ada di 2, ya kan? 2 ini kan yang sama. Jadi bisa ambil sama dengan 2 peluang apa ya? Ini bisa ditulis kayak isinya 2 doang. Cuman dia udah beda kan. Peluangnya dibagi sama peluang yang himpunan isinya itu himpunan B 2,4,6. Oke. Nah, terus ini peluang yang isinya cuma 2 kan 1/6 kan. Terus yang ini 3/6. Ya, terus bisa diambil jadinya 1/3. Itu terus ya sebenarnya masih ada anak-anak soalnya sih, cuman kayak bilang itu aja dulu. Lanjut kita ke ini berhenti ya. Lanjut ke waduh, lanjut ke apa lagi? Yang tadi kan kayak langsung bebas, lepas ini masih sama kayak yang di soal tadi. Aturan bias nih kayak sama aja kayak yang tadi, bersyarat juga. Ya, cuman dia lebih mainin rumus dasar yang kita punya, rumus peluang bersyarat dasar yang kita punya nanti lebih dimainin lagi sama dia. Itu bias. Terus ini contoh soal, sebentar dikerjain lagi. Terus kita lanjut ke modul 3 ya, modul 3. Modul 3. Modul 3. Peluang ini pemetaan ubah acak. Nah, ini yang tadi
di sini kan kita punya, bentar nih, kayaknya lebih enak pakai ini. Of H, suatu pemetaan atau fungsi ya, ini kita mau pemetaan ya. Pemetaan kan kayak di fungsi tadi ya, kalian udah fungsi udah sering dibahas juga, fungsi A X ke Y, A ke B. Terus nah ini yang tadi kita udah bahas di bagian jenis-jenis data. Kan tadi kita udah bahas nih, jenis data itu kebagi jadi dua, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kita punya data sampel yang berbentuk kualitatif, verbal, dia didefinisikan dalam bentuk kata-kata, kita nggak mungkin bisa ngolahnya. Kan nggak mungkin kita bisa ngitung kayak rata-ratanya gimana, sedangkan dia itu kata-kata gini doang. Makanya kita pakai sebuah peubah acak yang akan mengubah nilainya itu ke dalam angka-angka. Dalam angka-angka kayak gini. 1, 0, 0, 1, 2 gitu kan. Dan kita mengubah dia ke dalam bentuk data kuantitatif. Yang bisa kita lebih gampang banget kita ubah, kita olah nilainya. Kita ubah nilai, kita olah data-datanya lah. Oke. Intinya kayak gitu, makanya dia sebuah peubah acak. Kenapa kita perlu peubah acak? Ya, untuk ngubah. Ini cuma ngubah aja sih, ubah hal-hal yang nggak bisa kita olah, kayak apa ya? Misalnya kita punya yang ini head and tails, kayak koin, gambar atau angka, kan kita nggak bisa ngolah tuh, kayak gambar tambah gambar kan nggak bisa. Kayak gambar dikurang sama gambar dikurang sama angka kan kayak aneh banget kan. Makanya kita pakai sebuah peubah acak yang akan mengubah dia, didefinisikannya dalam bentuk angka-angka. Jadi gampang deh kita mau olahnya. Tujuannya kayak gitu. Nah, terus kalian tetap kalau misalnya ada sebuah soal terus kayak udah ngedefinisiin, sebenarnya kayak ngedefinisiin peubah acak itu kan terserah kalian. Kayak bebas aja mau definisinya itu sebagai misalnya kayak yang ini head and tails, kayak mau kepala atau ekor, kayak terserah kalian. Cuman kalau di soal biasanya kan kayak ada yang udah ngedefinisin duluan, soal yang udah ngedefinisin kayak ini, jika Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, ya kan, berarti dia udah didefinisiin Y ini sebagai jumlah bola merah, nggak boleh kita anggap dia sebagai bola hitam Y-nya. Kalau soal udah definisi duluan, berarti kita harus ngikutin. Sedangkan kalau emang nggak didefinisiin, berarti kita harus definisi sendiri dan kita harus tulis Y ini sebagai apa. Jangan lupa, kalau kalian nggak tulis, ntar malah aneh banget kan. Makanya harus definisi. Kita tulis Y ini ngedefinisiin apa. Lanjut lagi, peubah acak diskrit. Intinya diskrit itu butuh hasil ruang sampelnya ntar kayak bakal bilangan bulat. Sebenarnya nggak perlu banget sih bilangan bulat, kan kadang kayak ada kita pakai ntar 0, tapi ya intinya dia bilangan bulat lah. Titik-titik, intinya dia titik-titik, nggak kayak dia kayak misalnya kalau di garis bilangan nih, garis bilangan dia cuman kayak ini titik ini, terserah kita dia di mana gitu. Sedangkan kalau misalnya peubah acak kontinu, dia itu interval di selang, suatu selang. Jadi kayak misalnya dia ini terus tiba-tiba di titik yang ini dia bakal naik lagi. Jadi kayak garisnya tuh nggak kontinu. Nggak kontinu. Garisnya tuh ya apa sih? Kayak di selang ini sampai sini, selangnya ini dia kontinu garisnya. Nah, garisnya lurus tuh apa? Ada selang-selangnya lah, intervalnya. Itu bisa kalian lihat kayak misalnya waktu kan kayak interval jam segini sampai jam segini. Kalau ini nih peubah acak banyaknya klaim yang datang dalam satu hari. Jadi X-nya ini peubah acaknya didefinisikan sebagai banyak klaim yang datang dalam satu hari. Kalau X-nya 0,
tidak ada climb. Kalau X-nya 1, terjadi 1 climb. Kalau X-nya 3, terjadi 3 climb. Nah, walaupun di sini ada selang 1 hari, ada selang 1 harinya, tapi selang 1 harinya ini nggak mempengaruhi nilai perubahan acaknya. Maksudnya kayak di perubahan acak yang 0 sampai 1, 2, 3 itu sama aja. Jadi kayak kan selang 1 harinya itu nggak terlalu pengaruh. Nah kan kalau misalnya kita ambil yang kayak gini nih, perubahan acak besar klaim paling besar 1 juta. Perubahan acaknya ini kan sebagai besar klaim yang diajukan. Jadi kalau yang diajukannya ada di antara 0 sampai 1, berarti besar klaimnya itu paling besar 1 juta. Jadi kayak gitu, ini kan kurang siku. Jadi besar klaimnya 1 antara 1 sampai 5. Jadi dia interval, ini dia interval. Nah, kalau ini fungsi peluang discrete itu kita tulis fungsi peluangnya P buka kurung X besar sama dengan X kecil. Ini di beberapa apa ya, beberapa sumber kadang ada yang ngebedain discrete sama continue penulisannya. Kayak discrete ini P dipakai P besar, kalau continue itu pakai Fx. Cuman kayaknya kalau kita lihat dari Pak Dani ngasih soal kemarin, Pak Dani yang tipe kayak discrete itu sama aja, nggak apa-apa ditulis Fx. Kemarin dia kayak gitu juga sih soalnya ngasih soal. Jadi kayaknya nggak bakal ya, jadi nggak usah terlalu, kalau misalnya ngelihat Fx jangan langsung anggap dia continue, karena Pak Dani juga sering pakai itu untuk discrete. Terus yang ini X besar, ini X kecil. Jadi kayak X besar ini perubahan acaknya, X kecil ini apa ya sebutannya ya, sampel perubahan acaknya. Kayak tadi kan kita punya misal kayak yang di sini nih, ini X-nya sama dengan 0,1, 0, yang ini aja deh, 0, 1, 2, 3. Nah ini yang saat kita ngambil dia X besar sama dengan X besar ini perubahan acaknya ya, variabel perubahan acak. Nah kita anggap dia 0, 1, 2, 3. Ini kan 0, 1, 2, 3 ini kan ada banyak nih. Nah ini nih yang akan jadi himpunan X kecilnya. Ntar masukin satu-satu. Kayak gitu. Oke, terus langsung ke fungsi peluang discrete sama continue. Fungsi peluang ada P X besar sama dengan X kecil ini lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, karena dia nggak mungkin peluang kejadiannya negatif kan emang nggak pernah ada kan dari dulu peluang kejadian itu negatif, jadi pasti lebih besar sama dengan 0. Sini rumus-rumusnya kalian ya apalin aja. Semuanya sering keluar kok, ini juga keluaran kan tadi di soal yang quiz kita, jadi cuma harus diapalin, pahamin. Terus kita lanjut distribusi kumulatif, ntar kayak dijumlahin pelan-pelan distribusi kumulatif itu. Contohnya kayak ada contohnya nggak di sini? Nah ini fungsi distribusinya ntar kayak, nah ini dia kan dari 0 terus ntar 1/8 terus naik lagi 1/2, 7/8, 1 itu kayak naik. Yang dari awal sebelum 0 dia selalu bernilai 0, terus kayak dari selang 0 ke 1 naik tuh, naik jadi 1/8, terus dari selang 1 ke mendekati 2 naik jadi 1/2, terus sampai di selang 3 ke kanan, terus itu udah nyampe 1, nggak mungkin dia naik melebihi 1. Oke, ini juga tadi ada kan di soal kita juga, dan ya ini juga sebenarnya ini apa ya, nggak wajib juga sih, gimana ya, yang P nggak ada nggak terdefinisi nilainya gitu loh. Selain ini kayaknya kemarin lupa sih Pak Dani ngewajibin ini ditulis atau enggak. Coba deh ntar ditonton lagi video Pak Dani. Ini contoh soal Pak Dani yang masih kemarin dibahas juga sama Pak Dani. Terus kita lanjut ke modul 4. Ya soalnya kita harus membahas semua soal juga sih. Sebenarnya tadi udah disiapin soal-soalnya. Cuman ya itulah. Terus ekspektasi, nilai harapan. Nah, nilai harapan ini kayak sebenarnya emang kita nggak bisa langsung
apa ya, kayak nggak bisa nentuin kan. Kayak kita ngelempar sebuah dadu, angka apa yang pasti keluar kan nggak mungkin kita bisa tentuin. Jadi kita cuman bisa ngelakuin sebuah ekspektasi. Kita cuman bisa ngarepin nilai apa yang lebih besar kemungkinan keluarnya. Makanya ada nilai harapan, nilai ekspektasi. Biasanya itu lebih ke arah saat nilai variabel acaknya itu, peluang variabel acaknya itu berbeda-beda. Sedangkan kalau misalnya kita cuman kayak contoh dadu itu kan setiap variabel peluang acaknya 1 sampai 6, tetap aja peluang masing-masingnya itu 1/6. Jadi kayak nilai harapannya itu masih sama semua. Cuman dia tetap dikali sama nilai variabel perubahan acaknya. Ini susah banget sih nyoretnya. Oke. Intinya dia nih kayak gini, rumus ekspektasi ini kan pakai mu. Kalau kalian nggak kalian malas nulis mu, bisa pakai E besar dan kurung X-nya X besar ya. Soalnya kita pakai perubahan acak X besar. Terus sama dengan sigma penjumlahan dari X kecilnya. X kecilnya itu yang ini loh, yang kayak kalian punya perubahan acak ini, masih tadi ini nih. Ini X kecil. Dia ditulis X kecil, kan? Tapi perubahan acaknya itu X besar. Jadi harus tetap dibedain saat nulis peluang X besar sama dengan X kecil. Jangan sampai tetap sama X kecil, X sama dengan X kecil, itu nggak benar penulisannya. Terus ini kalau dia perubahan acak diskrit, rumusnya X-nya, nilai variabelnya. Kayak kalau misalnya kita punya yang tadi ini di sebelah ini kan X-nya 0, nanti dikali sama peluangnya. X-nya 1 dikali sama peluangnya. Terus ntar kayak nilai mana yang akan lebih besar peluang munculnya. Terus ntar kayak gitu. Terus kalau untuk continue dia pakai integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X fx. Terus udah kayak gitu. Ini contoh soal udah dijelasin juga sama bapaknya. Ini beberapa sifat-sifatnya aja sih. Sifatnya kayak nilai ekspektasi dari perubahan acak X ditambah perubahan acak Y. Jadi ada 2 perubahan acak nih. Terus itu tetap bisa dipecah. Jadi kayak ekspektasi perubahan acak X ditambah sama ekspektasi perubahan acak Y. Terus bila ekspektasi perubahan acak Y ini kita definisiin sebagai apa ya? Kayak nilai perubahan acak X-nya ini kan kita udah punya perubahan acak X duluan nih. Terus kita mau bikin lagi perubahan acak Y. Nah, Y-nya ini terdefinisi sebagai kayak sama dengan A perubahan acak X ditambah B. Jadi kayak, dan AB-nya ini konstanta atau bisa apa gitu, ntar angka-angka apa aja. Nah, ntar kalau konstanta itu bisa keluar dari nilai ekspektasinya kan. Ekspektasi ini kalau kita lihat ini kan sigma nih rumusnya. Ya kan sigma. Nah, sigma dari sebuah konstanta itu bisa langsung dikeluarin aja. Maksudnya kayak keluar terus dikali sama nilai sigmanya. Oke, yang kita udah pelajarin di KPB, ya kan, deret kan kayak gitu tuh. Terus ini misal kita punya fx, ini contoh soal masih sama sih kayak yang kemarin udah dibahas juga semua sama bapaknya. Ya ini kalau misalnya nilai perubahan acaknya ini dalam sebuah fungsi. Jadi kalau dia emang dalam sebuah fungsi, langsung masukin aja nilai fungsinya. Tapi G-nya ini kan biasanya X kecilnya ini kita masukkan, kita ganti-gantian kan masukin nilai X kecil. Nah, sekarang nilai X kecilnya itu ganti-gantian dimasukin ke G, fungsi G. Terus ntar hasilnya itu bakal dikaliin sama peluangnya. Peluang X besar sama dengan X kecilnya. Oke. Sama juga ntar untuk yang continue, dia cuma pakai integral
Terus. Ya, cara masuk ekspektasi, variansi. Eh, untuk variansi ini lebih ke ngasih lihat pola penyebaran sebuah data. Semakin semakin besar, semakin besar apa semakin besar kayaknya semakin nyebar datanya. Iya deh, kayak gitu gak sih? Iya. Pokoknya dari variansi kita bisa nentuin pola pola penyebaran datanya, makin nyebar atau makin memusat ke tengah. Kayak ada A sama B, yang A ini terpusat banget di tengah, sedangkan yang B kayak nyebar sampai 0 sampai 4 gitu. Terus variansi juga kan variansi yang tadi. Terus contoh kasus variansi. Nah, ada kayaknya emang cuman kayak gitu aja sih sekarang. Untuk variansi dia bedanya kayak saat kita punya kayak gini ya kan, ini kan variabel nih, si A ini variabel. Saat dia keluar bedanya kalau variansi itu dia jadi A kuadrat. Dia jadi A kuadrat itu karena dari rumusnya ini. Rumusnya itu kan dia X dikurang mu-nya, X dikurang mu dikuadratin ya kan. Ekspektasi dari X dikurang mu, dikurang rataan. Terus dikuadratin. Terus makanya nanti saat konstantanya keluar dia dalam bentuk kuadrat. Ini rumus-rumusnya tetap harus diapalin, ya kan, harus apalin semua rumus-rumusnya. Intinya kalau kalian apal rumus, terus kalian bisa menganalisis soalnya, ntar kalian udah punya variabel-variabel apa ya aja yang udah kalian punya, ntar bisa kalian olah. Oke. Terus ya udah selesai yang itu. Modul 4. Sekarang kita udah mulai ke yang berat banget. Modul 5. Modul 5 ini mantap banget nih. Uniform ini saat di kasus peluangnya itu sama. Nah, ini uniform discrete ya. Discrete kan yang tadi berarti nilai peubah acaknya itu kayak X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ya titik-titik bukan interval. Nah, peluangnya sama. Contohnya kayak di peluang yang gampang bola dadu emang dadu ya kan, itu kan semua X-nya peluangnya tetap 1/6 kan. Jadi 1/6 itu udah bisa kita anggap sebagai sebuah konstanta, makanya dia bisa keluar dari sigmanya. Saat kita ngitung sigma rata-rata, sigma ekspektasi, dia tetap bisa langsung keluar. Jadi tinggal langsung kita hitung nilai dari penjumlahan variabel peubah acaknya XI-nya ini. Terus untuk variansinya sama, 1/4-nya udah bisa langsung keluar. Oke, lanjut. Ini salah ya? Ini salah gak sih? Ini kan seharusnya jadi K kuadrat ini. Ini bapaknya salah tulis sekali. Terus lanjut. Sekarang Bernoulli. Bernoulli ini untuk ini contoh kayak yang tadi di kita punya kuis tadi itu kan, kita nggak dikasih tahu dia itu distribusi dalam bentuk apa, tapi kita udah harus bisa menganalisis sendiri dia itu harus diolah dalam bentuk kayak gimana, dalam bentuk distribusi apa. Nah, caranya untuk yang ini, kalau misalnya kayak yang tadi soal apa ya tadi ya, serum apa yang penyakit, ingat gak tuh yang tadi ada penyakit A, apa ya, peluang apa ya, serum A gitu deh. Nah itu kan serumnya itu bisa gagal sama bisa sukses. Jadi Bernoulli ini bisa kita pakai saat percobaannya itu punya dua hasil, hanya punya dua hasil atau punya dua kemungkinan gini, sukses sama gagal. Dan untuk nentuin nilai P yang sukses ini jangan serta merta kayak yang tadi. Sebenarnya tadi itu soalnya juga ngecoh banget, kayak kebal sama serum itu mana ya, nggak ada contoh soalnya lagi tadi. Nah, kita coba lihat deh nih.
Kita lanjut. Quiz minggu 7. Masih ada. Nih, yang di sini yang ditanyakan peluang paling banyak 10 pasien kebal serum. Berarti ini pasien kebal serum yang akan menjadi peluang suksesnya. Yang akan jadi peluang sukses, yang akan hasil suksesnya, yang akan jadi P. Sedangkan ini peluang sebuah serum dapat menyembuhkan penyakit A, ini yang akan jadi peluang dari gagal 1 min P. Jadi kan kebal serum kan kayak orang pasiennya itu nggak mempan sama serum yang kita punya. Sedangkan serum yang kita punya ini untuk nyembuhin. Serumnya ini kalau berhasil dia akan nyembuhin penyakit A. Sedangkan 10 orang pasiennya ini malah kebal sama serum. Jadi nggak bakal mempan serumnya untuk nyembuhin penyakit A. Makanya peluang suksesnya ini kita anggap 25%, bukan 79%. Tuh tadi. Jadi kayak gitu harus diperhatiin banget sih emang. Nah, namun bedanya kalau yang ini di soal yang ini kita nggak pakai yang Bernoulli ya, kita nggak pakai yang Bernoulli soalnya dia peluang paling banyak 10. Jadi kayak kejadian percobaannya ini dilakuin berkali-kali. Kalau Bernoulli saat dia percobaannya cuma dilakuin sekali, n sama dengan 1. Dia dilakuin sekali doang. Terus nah ini ada lagi binomial sama kayak Bernoulli, bedanya binomial ini dilakuin sebanyak n ulangan. Nah, ini baru untuk soal yang tadi ini, soal nomor 5. Paling banyak 10 pasien. Nah, kan percobaan serumnya ini disuntik berkali-kali kan. Makanya dia masuk ke cara binomial. Jadi tadi dihitungnya harus pakai binomial. Pakai rumus yang ini nih, binomial itu ada kombinasinya. Ya, disebutnya koefisien binomialnya, rumusnya ya kayak kombinasi biasa lah. Terus peluang suksesnya dipangkatin sama x-nya ini yang ya variabel acaknya, variabel acak x-nya sama dengan 0 atau sama dengan 1, 2, 3 gitu. Terus binomial, itu binomial ya. Terus kita lanjut ke ya binomial. Tadi juga kayak sama kayak di nomor ini loh. Kalian ngerasa nggak sih di nomor mana aja? 3, enggak ding, 3 bukan 3. Ya 45 ini kan pakai binomial nih. 4 tadi binomial nggak sih? Bentar, kayaknya ya deh. Enggak. Pokoknya ya udah 5 aja deh. 5 orang bikin asli ingat 5. Nomor 4 itu dari Poisson nggak sih? Poisson ya? 5 Poisson ya? Lupa. Enggak Nomor 4 dong. yang Poisson. 4 Poisson ya. 5 binomial kan, benar kan? Iya, lupa. Iya, soalnya 5 ada binomial. Ya. Nah, binomial ini agak ribet juga tadi ya kan, walaupun udah pakai 1 min, tetap aja kita harus ngitung dari 0, x sama dengan 0 sampai x sama dengan 10 tadi kan kita hitungin. Nah, itu emang banyak banget. Nah, di situ juga benar-benar harus tingkatin ketelitiannya juga. Jangan sampai salah masukin angka di kalkulator, jangan sampai salah nulis di kertasnya. Jadi karena emang ini mainnya angka yang kecil-kecil banget sih tadi, ngeselin banget. Terus habis binomial ada lagi distribusi Poisson. Gimana tadi kemarin ya bahasanya? Poisson. Ya gitulah. Dia itu sama kayak yang binomial sama apa sih tadi namanya? Bernoulli ya. Binomial sama Bernoulli sama, cuman bedanya Poisson ini punya selang waktu, kayak ada durasi waktunya, waktu tertentu, dan dia itu kita pakai lambda T. Lambdanya ini sebagai rata-rata dalam satuan waktu yang udah ditentuin di soal. Bisa tahun, bisa bulan, bisa menit. Nah,
Terus kalau misalnya kita kalikan dengan T, T-nya ini tergantung sama yang ditanya di soal. Kayak kalau kita ambil contoh yang tadi nomor 4 ya, ya 4. Nah, ini 4 ini dia udah ngasih informasi nih. Rata-rata sebuah mesin dapat memproduksi secara otomatis suku cadang barang X adalah 10 unit per menit. Jadi ini itu lambdanya. Ini udah sama dengan lambdanya. Udah lambda dalam satuan per waktu yang udah ditentuin. Di sini dalam dipakainya per menit. Terus yang ditanya kan saat nilai dia memproduksi 5 suku cadang selama 15 detik. 5-nya ini jadi variabel acak, X sama dengan 5. Nah, terus selama 15 detik. 15 detiknya ini harus diubah lagi ke dalam satuan yang udah kita tentuin di soal. Nah, di soal kan per menit. Jadi ini 15 detik harus diubah ke dalam menit. Jadi kayak 1/4 menit kan. Jadi ntar dimasukin lambdanya, dimasukin nilai T-nya, masukin deh nilai X juga yang udah ditanya di soal. Dapat deh jawabannya. Terus ya untuk ini gampang juga nyari rataannya. Cuman kayak gini doang dia rumusnya. Terus lanjut lagi ke Poisson, ya Poisson kayak gitu sih. Terus ini yang tadi distribusi normal, jadi kayak nih kayak Bernoulli kan, kita punya Bernoulli, dia itu saat kita udah pakai Bernoulli tapi n-nya lebih besar dari 1, dia pindah ke binomial. Karena binomial itu saat kita melakukan eksperimennya berkali-kali, lebih dari 1 kali. Terus saat n-nya membesar, makin besar lagi, terus p-nya mengecil, itu pakai Poisson. Terus ya gini, saat n-nya besar juga distribusi normal. Ya DLP ini nggak tahu, lupa kemarin apa. DLP gitu deh. Terus lanjut lagi ke ya ini modul 6. Ini modul 6 ya masih baru juga ya, jadi masih agak bingung-bingung dikit juga sih. Uniform continue. Soalnya baru aja tadi siang kan, habis tadi siang juga langsung kuis. Untung nggak ada yang uniform continue di soalnya. Jadi nggak terlalu masih nggak paham-paham banget juga saya tentang uniform continue. Intinya mungkin kayak langsung diperhatiin di masih belum ngeh banget gitu loh untuk distribusi normal. Yang kalau distribusi normal masih ngerti nih, kayak dia itu nilai modusnya sama dengan rata-ratanya, terus kurvanya itu simetris, ya kan, rata kiri sama kanannya itu simetris, jadi nilai titik tengahnya itu bisa ngebagi dia jadi 2 bagian yang sama besarnya. Ini juga ada tadi di soal ya kan, yang ini X sama dengan mu ditambah tahu ya cara bacanya. Terus tapi nggak dalam ini, dia ubah ntar dalam bentuk Z. Tapi yang ini ya kan nih, ini ntar sama tikin aja deh. Di soal tadi ini harus kita ubah di nomor 6 kayaknya. Iya 6 yang kita malah pengen nyendiriin ntar jadi Z kali sama taunya sama dengan X dikurang mu. Baru ntar jadi X, kita punya X sama dengan tau Z ditambah sama mu. Oke, ntar itu untuk nomor 6 kayaknya kayak gini. Ntar kayak kita punya tau, punya Z, sama punya mu, ntar kita cari X. Nah, itu untuk nomor 6. Ya seperti itu. Nggak tahu ya benar. Ya intinya kayak gitulah cara kerjainnya. Terus ini Z. Nah ini saat kita ngubah dari X1 nih, saat kita ngubah dari X1 sama X2 yang batasnya X1 sama X2, ubah dia jadi Z juga ya. Jangan lupa. Tuh syarat untuk integralnya. Ini cara bacanya. Cara baca tabel distribusi normal udah bisa semua kan, pasti udah gampang banget. Kayak Z lebih kecil sama dengan
1,24, ntar kayak 1,2, baru ambil 4 di belakangnya, tampil dari kolomnya. Nah, kadang kayak kalau misalnya ngelakuin pengurangan, yang kayak kayak gini. Nih, yang di interval, ntar kayak harus nentuin dulu yang paling besar di kanannya, batas kanannya, baru dikurang sama batas kiri. Batas kiri. Jadi, ntar, kayak gitu. Ini udah dibahas juga tadi sama bapaknya juga kan, udah banyak juga yang udah ngerjain. Terus binomial ke normal ini apa ini? Jika n ini ya, ini binomial yang tadi. Binomial itu kan kalau kita ingat yang di mana nih, binomial itu saat n-nya ini lebih besar dari 1, ya kan? Makanya di sini saat ini n-nya mendekati tak hingga, jadi kayak jumlah kejadiannya tuh banyak banget sampai tak hingga. Tapi kenapa dipakainya binomial? Kenapa enggak yang Poisson? Karena Poisson itu kan ada waktunya, sedangkan kalau ini enggak pakai, makanya dia pakainya binomial. Itu kenapa dia pakainya itu? Karena enggak ada masalah waktu, interval waktunya. Jadi pakainya binomial. Terus kita lanjut ke ini tadi agak sini masih kesusahan juga sih, gue masih bingung banget distribusi gamma, masih kayak kaget juga sih. Simbolnya tahu-tahu udah banyak banget. Jadi mungkin untuk yang ini lebih ke arah ngapalin rumus-rumusnya aja sih. Kayak rumusnya X ini untuk kayak lambda eksponen dari pangkat min lambda X itu saat X antara 0 sampai tak hingga. Itu kan eksponennya. Ya, discontinue khusus. Ini soal tadi sih. Ya, kayaknya kalau yang ini masih belum bisa gue jelasin juga lebih jauh, soalnya masih baru juga, masih butuh banyak belajar ngerjain soal-soal ini juga sih, masih nanti pengen coba ngerjain. Ini masih berusaha mahamin ini juga. Jadi kayaknya segitu dulu. Oke. Iya, Bang, makasih semua, Bang. Kayaknya segitu dulu yang bisa saya jelasin untuk malam ini. Oke, saya ambil ya, gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, diskusi malam ini, belajar bareng kali ini gitu kan, dari yang udah dijelasin sama Filia gitu. Seru gitu, kalau bagi saya seru gitu kan, soalnya nge-refresh lagi dulu apa yang saya pelajari di ADS dulu gitu. Nah, terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir malam ini. Terima kasih juga pada Filia telah memandu acara kegiatan belajar bareng kita gitu ya, gitu. Makasih juga, Bang. Ya, semoga bisa jadi berkah gitu ya bagi Villa, bagi kebaikan juga bagi kita semua gitu. Nah, semangat semuanya. Bentar lagi TS, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, gitu aja. Pesan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah ikut ya. Terima kasih Bang, terima kasih Pria. Terima kasih Kak. Terima kasih Firia. Rara bangun, Rara bangun. Rara. Bangun Kak. Kak, bangun. Kak, Rara bangun. bangun. Rara. 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 Rara bangun, Rara. Rara. Rara, di sini ada Bang